tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan untuk dialog interaktif kami pagi ini di YouTube ya, RRI Manado. Anda bisa cari di sana. Anda yang mengikuti program ini lewat dua channel ini, kami sapa Anda selamat pagi dan salam jumpa kembali. Dan senang sekali kami kembali dengan Sulut Bicara. Saatnya Anda menyuarakan atau berbicara langsung terkait dengan apa yang menjadi topik pembahasan kita. Kali ini kami membahas terkait dengan daya beli masyarakat menurun, pengusaha menjerit. Dan bersama saya Hendra Asa, 1 jam ke depan ini akan bersama-sama dengan Anda. Anda juga bisa bergabung dengan kami di line telepon di 082195835080. Anda bisa bergabung sekali lagi di 082195835080. Dan kalaupun Anda mau menyampaikan aspirasi lewat YouTube, bisa langsung di RRI Manado ya. Anda lihat di situ dan Anda bisa memberikan tanggapan atau komentar Anda dengan sesuai dengan topik yang kami bahas kali ini, pendengar dan juga pemirsa RRI. Dan untuk kali ini kami sudah bersama-sama dengan narasumber dari Apmikimdo, ada 2 di sini perwakilan selaku pakar dan juga dari pengusaha, Ketua 3 DPD Apmikimdo Provinsi Sulawesi Utara bidang antar lembaga dan juga humas, ada Ibu Ierni Wokulu STH. Selamat pagi Bu Ierni. Ya, selamat pagi. Bisa dengan mic-nya Bu, bisa memegang mic. Untuk narasumber yang lain juga. Iya, selamat pagi. Iya. Dan selanjutnya ada Pak Franky Daniel Kuhu, Dewan Pakar DPD Apmikimdo Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Franky. Iya, selamat pagi. Salam sehat untuk pemirsa. Baik. Dan juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan Sulawesi Utara, dalam hal ini Kabid Perdagangan Dalam Negeri, ada Ibu Leila Karamoy SH. Selamat pagi Ibu Leila. Selamat pagi Pak, selamat pagi juga pemirsa RRI dimanapun kita berada. Baik, kita akan membahas terkait dengan ini, topiknya daya beli masyarakat menurun, pengusaha menjerit. Dari Apmikimdo merupakan perwakilan dari pengusaha begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya juga terkait dengan topik yang sama, bisa langsung nanti kepada narasumber kita. Saya ke pengusaha dulu ya, Ibu Ierni. Ibu Ierni kan artinya kita bergerak lebih melihat pada bagaimana pengusaha kok bisa menjerit. Padahal pengusaha yang kita tahu kan pengusaha itu banyak-banyak duit begitu ya. Orang berpikiran bahwa itu pengusaha itu banyak duit. Bahkan ada yang berpikiran ketika saya sudah tidak ada punya pekerjaan lain, ada modal, saya langsung jadi pengusaha lah. Yang penting istilahnya kecil-kecilan tapi bisa menguntungkan. Tapi kenyataannya ketika akan memulai itu, banyak masyarakat yang sudah tidak mengandalkan lagi produk-produk dalam negeri atau lokal yang sifatnya ini lebih menguntungkan pengusahanya, tapi mereka sudah lari ke perdagangan yang sifatnya jual beli, yang sifatnya sampai di luar, bahkan sampai di luar negeri ya. Dikirim barangnya baru tiba di sini karena memanfaatkan digitalisasi online. Dari pengusaha ini apakah benar-benar menjerit Ibu dari kondisi ini? Iya betul sekali, karena kami sebagai pengusaha, sebagai pelaku di dalamnya, kami merasakan bagaimana perjalanan usaha kami sehari-hari ya. Ini ada faktor online sama offline-nya ini berpengaruh sekali bagi kami. Jadi dia lebih ke online-nya. Masyarakat lebih tertarik kepada online-nya. Sementara kami sebagai manual itu di masyarakat itu kadang-kadang masyarakat hanya menilai tinggi bahan yang kami dagangkan ya, jual. Sementara di online dia harganya kan menurun. Jadi seperti sebagian besar dari produk-produk yang dilakukan di online itu menjatuhkan harga-harga kami sebagai pelaku di pemasaran itu. Kalau Ibu Yeni sendiri produknya apa nih Bu? Kalau dari segi penjualan seperti apa juga? Apakah hanya sifatnya lokal atau dari luar? Apalagi kan Ibu katanya dari luar juga sering
ke luar negeri begitu ya? Iya, saya campur ya. Saya campur, usaha yang saya jalankan itu saya campur. Jadi ada yang dari luar, ada yang produk lokal juga. Namun setelah di balance, diimbangin itu tidak sesuai dengan pendapatan kami di dalam pemasaran ini. Jadi kalau dari luar itu kami produk dari luar itu kami jual, daya harganya itu kadang-kadang dijatuhkan oleh buyers yang sifatnya yang di online ini ya. Iya betul. Karena online ini ya salah satu menjatuhkan usaha-usaha kami. Yang sifatnya yang berdiri di lokal-lokal begitu ya. Iya. Sementara mereka tidak memahami banyak soal offline ini. Kami yang di dalamnya ini, bagaimana kami tidak menjerit. Karena itu pemasukan yang kami dapatkan selama kami menjalankan usaha ini sangat drastis ya perbedaannya. Kalau dulunya sudah sejak kapan Ibu Dulu saya tahun 2000-an sudah coba 2000-an. Walaupun saya tinggal di luar negeri, saya percayakan kepada keluarga. Namun pendapatannya tidak bisa di-manage. Tapi bisa menghasilkan kelihatan usaha apa tuh hasilnya. Tapi setelah berjalannya waktu, keluarlah ini online ini di media sosial, sehingga masyarakat tertarik dengan produk-produk yang dipasarkan seperti bagus, lebih bagus daripada yang kita lokal ya. Iya. Sehingga di situ yang kami rasakan. Kenapa kami merasa menjerit sebagai pengusaha untuk usaha-usaha yang kami jalankan selama ini. Baik. Ya. Oke, dari data BPS sendiri, Pak pendengar dan juga pemirsa, kalau kita melihat datanya ini beberapa bulan terakhir termasuk Agustus Indonesia mengalami deflasi sebenarnya ya. Tanda turunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Di saat yang sama, survei keyakinan konsumen juga menunjukkan tren penurunan. Masyarakat semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Kondisi ini berdampak langsung ke berbagai sektor. Ada dari Dinas Perdagangan, Disperindak Sulawesi Utara. Bu, bagaimana kalau melihat kondisi sekarang kan ini pada kenyataannya daya beli masyarakat sudah menurun, sudah berarti ekonominya lagi melemah atau apa, dan bagaimana sifat dagangnya kalau dari Disperindak melihat, apalagi yang sifatnya dalam negeri ini kan cepat sekali pergerakan ketika ada online yang sudah mulai masyarakat memanfaatkannya begitu Bu. Ya terima kasih Pak Hendra. Kondisi ekonomi di mana penurunan kemampuan belanja masyarakat menurun, terutama kita lihat di sektor UMKM dan retail. Tapi kami dari pemerintah secara berkolaborasi dengan instansi terkait, dengan TNI Polri, terus melaksanakan giat untuk Dinas Perdagangan untuk sesuai dengan program kegiatan yang ada pada kita, kegiatan yang sering kita lakukan setiap minggu, setiap hari, yaitu turun ke pasar, mengecek, memantau, mengecek harga pasar, faktor yang paling menentukan dalam kenaikan harga saat ini adalah faktor dari sektor bahan pokok, ya kan? Pangan, ketahanan pangan. Jadi dari kami Disperindak sesuai dengan tugas pokok kami, sesuai dengan program kegiatan yang ada pada kami, setiap hari kami ada pemantauan harga di pasar. Tapi terjadi penurunan memang Bu, dari daya beli masyarakat sekarang. Kalau kita ke sektor pangan, saya juga mengikuti perkembangan tersebut. Apalagi kan sifatnya Rica, Barito sekarang ini turunnya luar biasa. Artinya masyarakat lebih banyak membeli dong dibandingkan terjadi yang namanya menahan atau holding begitu. Turun kalau bumbu seperti Rica kami tidak terlalu apa, karena kalau Rica biar mahal kan apa-apa Pak. Tapi kalau beras kan, ya kalau beras bahan pokok itu kan Pak, beras, minyak, gula, itu yang kami seriusi. Ini menjadi fokus kita dari Bappenas juga dari pemerintah pusat, menugaskan kita setiap minggu berkolaborasi dengan TNI Polri dan Dinas Pangan, stakeholder terkait, Dinas Pertanian, terus memantau harga pasar, harga beras yang saat ini naik turun seperti itu.
Dan kalau kita melihat kondisinya ya, sudah dikatakan masyarakat ini daya belinya menurun, pengusaha juga menjerit. Ya. Kalau dari Disperindakan ini menjadi independensinya, lebih menjadi penengahnya begitu. Bagaimana supaya dua-dua bisa mendapatkan untungnya sama-sama, sekalipun mungkin daya beli masyarakat itu menurun, pengusahanya juga tetap untung, biar cuman sedikit-sedikit, bukan menjerit lagi begitu, Bu. Iya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, pengusaha bukannya menjerit, Pak, tidak menjerit. Oh iya? Iya. Tidak sama seperti Ibu tadi katakan ya. Jadi seperti itu, cuma kan kita lihat di pertumbuhan ekonomi tetap tetap ada kemajuan, ada peningkatan. Jadi tidak stop diam saja, karena kita melihat di perdagangan di dinas kita ada SKA, Bu. Kita kan mengeluarkan SKA, surat keterangan asal kalau mau ekspor, tetap dari perusahaan ikan, perusahaan apa, tetap itu dokumen SKA saya lihat rutin dari perusahaan datang bikin. Jadi berarti pertumbuhan ekonomi tetap jalan, tetap ada. Jadi seperti itu. Tapi yang kita seriusi sekarang gejolak lonjakan bahan pokok. Udah berapa kali kan di bulan awal tahun minyak. Minyak dan juga Beras, ya. minyak bergantian. Jadi memang kita bergantian turun ke pasar, kolaborasi untuk menekan harga itu, untuk mengambil kebijakan seperti apa supaya konsumen masyarakat tenang dan baik-baik saja. Kalau cuma rica dengan tomat enggak masalah, Pak. Seperti itu, iya kan, Bu? Berarti pengusaha beras dan juga minyak itu menguntungkan ya, tidak menjerit lagi. Tidak menjerit, iya. Tidak menjerit ya, Bu? Pasti tidak menjerit kalau pemerintah sudah turun tangan. Baik. Seperti itu. Saya ke Pak Franky. Ini kan artinya kita melihat dari dampak hukum ekonomi dulu ya. Artinya tadi sudah dikatakan Ibu, pengusaha tidak menjerit, sementara yang pengusahanya juga sudah mengatakan menjerit. Ya, baik. Bagaimana kalau dari Bapak juga selaku akademisi begitu ya, yang sifatnya bergabung juga dengan Apmikimdo, melihatnya bagaimana hukum ekonomi ini? Jadi gini kan, menurutnya daya beli masyarakat itu kan ada beberapa faktor. Ya, di antara pertumbuhan ekonomi kita juga kan, yang pada Agustus kemarin itu agak sedikit tidak baik-baik saja Indonesia. Tapi syukurlah saat ini ya dalam proses untuk perbaikan semuanya. Pemerintah udah cukup jeli dan cermat. Kemudian juga dari samping faktor itu ada faktor inflasi juga. Nah, kemudian juga kalau kita melihat juga sekarang orang cenderung membeli di online, ya. Jadi kasihan ini para pengusaha kecil, gitu kan. Sekarang kita mau beli beras bisa kok, cuma pencet aja, yang penting punya kuota di handphone bisa dapat. Tapi masyarakat juga pingin yang lebih di bawah. Nah sekarang sudah diupayakan oleh pemerintah lewat Koperasi Merah Putih ya sekarang. Dan kita Apmikimdo itu disarankan dari pemerintah untuk mensupport Koperasi Merah Putih. Dan kita kemarin sudah mulai dulu di Jawa Tengah, di Banten, Jakarta, Sumatera. Apmikimdo itu sudah bekerja sama dengan Korem dan Kodim. Ya untuk menyalurkan bahan-bahan sembako. Dan itu sudah ada MOU dengan BRI. Artinya sembako ini bagaimana, Pak? Apakah sifatnya bantuan atau ini kita lebih melihat pada pergerakan ekonomi masyarakat ya begitu? Tidak. Itu tetap dibeli tapi lebih murah dari harga pasar. Ya di bawah. Contohnya sekarang kita belikan misalkan ada bantuan pemerintah 58.000 ya untuk 5 kilo ya. Ya kita mau diupayakan lebih di bawah itu. Kalau bisa cuma 55.000 why not? Kita Sulawesi Utara, lumbung padi kita di Bolmong. Itu lumbung padi kita. Kalau misalkan kita kehabisan beras, wah ini jadi pertanyaan bagi saya. Ada apa? Ya, tapi kan? kalau kita di sini sesuai dengan daya beli masyarakat menurun, artinya kita melihat dari segi penjualan dulu ya, barang-barang yang saya mengikuti di beberapa, bahkan ada konten-konten kreator yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi pengusaha atau berdagang begitu, sifatnya ini produk-produk yang lagi tren begitu. Produk lokal yang sifatnya seperti ini barangkali yang lebih cenderungnya ke batik ya kalau fashion. Tapi kalau perempuan-perempuan lebih ke skincare begitu ya. Dan akhirnya pengusaha-pengusaha yang di luar yang lebih diuntungkan dibandingkan dari yang di dalam begitu.
Ya, kadang saya berpikir juga ini kan sudah diupayakan juga Pak. Pemerintah kan, Menteri Keuangan juga sudah itu dia akan babat semua itu yang impor-impor itu. Cuma juga kita pengusaha Indonesia juga harus meningkatkan mutu kualitasnya. Contoh misalkan sepatu lah ya. Sepatu misalkan mungkin buatan Indonesia itu 6 bulan sudah hancur. Tapi kalau kita beli di online yang impor-impor dari luar itu mungkin 3 tahun dengan harga yang lebih murah. Kalau di toko itu mungkin 2 juta, dengan kita beli di online 800.000 itu bisa 3-4 tahun dipakai. Ya masyarakat akan memilih itu. Tapi akhirnya dirugikan juga pemerintah di sini. Itu kan harus dipikirkan pajaknya itu gimana. Nah, saya juga harus bijaksana dalam hal ini. Apkikindo juga harus mengambil satu ya solusi gimana ya. Bekerjasama dengan DPR Indak supaya kalaupun kita mau pakai barang lokal kita ya tingkatkan mutu. Ya toh. Dan sekarang juga beli di online juga masyarakat juga menurut saya jangan ketipu. Ada juga yang tidak sesuai apa yang diharapkan itu dikirimnya itu barang lain. Tapi sekarang siapa yang mau bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini kan agak repot tuh. Ya saya lebih memihak ke masyarakat soalnya. Dan kami Apmikindo saat ini ya dibawa dari kita dibawa Kadin. Saya coba itu kemarin, tapi kita juga bekerja sama dengan 13 kementerian. 13 kementerian. Jadi termasuk perindustrian dan perdagangan, OJK, pertanian, perikanan, peternakan. Itu juga kita bekerja sama. Dengan Kementerian Menkumham juga kita bekerja sama. Karena di kita juga ada namanya sertifikat halal. Jadi misalkan di Sulawesi Utara ini kan yang beli kan bukan cuma Kristen, ada juga yang Muslim. Kristen, ya mereka mau beli kalau misalkan mereka ragu-ragu, tapi kalau kita punya sertifikat halal itu bisa dibuat oleh Apmikindo gitu loh, bekerja sama dengan Apmikindo. Dan Apmikindo juga sekarang Pak sudah mulai melebar sampai mau penjualan token listrik dan lain-lain semua, bahkan sampai ke SPP kalau bisa nanti. Ada namanya Apmikindo PI. Tapi itu baru di Jawa, yang di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang dilakukan ya akan menyebarlah ke Sulawesi Utara nantinya. Baik. Dan ya saya sendiri berharap supaya kita bisa memanfaatkan peluang. Tapi cuma masalahnya sekarang kan masyarakat juga masih belum banyak mengetahui hal ini. Hal ini. Nah, tanggung jawab kita semua lah. Saya pikir ya. Tanggung jawab saya, tanggung jawab ibu kita berdua ini yang cantik-cantik ini. Saya kayak Bu Yeni kan lebih menggerakkan usaha begitu ya, apalagi kan biasa dari kalau negara mana Bu ke luar negeri itu? Finlandia dan Colorado. Amerika ya. Iya. Artinya membeli produk di sana dijual di dalam negeri atau bagaimana? Atau hanya tidak. sifatnya mengirim saja uang begitu kepada keluarga yang menjadi manajemennya untuk bisa membeli yang namanya kebutuhan. Bergerak di bidang apa nih Bu? Fashion usaha? ya, di bidang fashion ya. Jadi hanya mengirimkan uang dan uang itu untuk digunakan untuk membeli lagi produk-produk membeli dalam lagi negeri, produk-produk yang ada di lokal ya. Oke. Tidak menjual, artinya memanfaatkan ibu kebetulan di Finlandia, apalagi di Amerika kan sifatnya juga orang lebih cenderung berpikir wah barang-barang branded ini dia gitu. biasanya hanya barang-barang yang dipakai sendiri. Dipakai sendiri. Oke. Karena di Indonesia sekarang ini kan sudah top dengan produk lokal ya. Produk lokal bahkan luar negeri yang berbentuk cabo ya, iya, cabo. Cakar bongkar. Cakar bongkar ini sudah berlangsung beberapa tahun. Dilihat dari usaha cabo ini tidak berhenti sampai saat ini karena mungkin masih menguntungkan bagi orang-orang pengusaha yang ada di Indonesia sini, di Sulut terutama ya. Karena di Sulut ini lebih tertarik sebetulnya dengan produk-produk luar. Iya. Sementara mereka tidak memahami betul apakah produk luar itu benar-benar menjamin untuk kita pakai di Sulut sini. Baik. Walaupun mungkin fasilitasnya terlalu bagus ya untuk dibandingkan dengan produk-produk yang ada di Indonesia yang di menengah.
Namun yang kurang dipahami oleh masyarakat menengah ke bawah yang kita apa itu namanya hadapi hari-hari sebagai pengusaha, mereka ternyata lebih condong beli ke cabo ya. Iya, dibandingkan yang baru, Dibandingkan sifatnya yang lokal. baru. Seperti tadi sudah dikatakan seperti Pak Hukukuhu ini bahwa produk-produk yang online itu bisa dipromosikan ke apalagi Sulawesi Utara ya. Dipromosikan di Sulawesi Utara yang bukan notabene-nya tidak mengenal harga. Iya, harga setinggi mana, setinggi langit pun bisa dibeli. Ya. Tapi penggunaannya untuk melampaui kemampuan masyarakat seperti kita di bawah itu, menengah ke bawah itu, tentunya ada persaingan khusus dari produk-produk cabo itu dengan produk yang dibuat oleh, walaupun dari Bandung ya, istilahnya dari Bandung lokal. Sementara cabo itu kan bilang dari Hong Kong lah, dari mana lah Korea, ya kan, Amerika. Nah, itu tertarik dengan merek-merek di luar. Itu yang terjadi beberapa tahun terakhir, sehingga menurunnya daya beli masyarakat seperti kita itu merasa. Jadi kita merasakan bagaimana penurunan daya beli masyarakat. Omset juga mempengaruhi. Omset juga pengaruh. Jadi biasanya mungkin kita bisa merasakan omsetnya agak ke atas. Sekarang benar-benar down ya, benar-benar down, dan itu yang kami kenapa Apindo ini berusaha untuk mengkoordinir seperti misi kita untuk memfasilitasi sebagai mitra pemerintah, kita berusaha bagaimana untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kami, masyarakat juga dengan pengusaha ya. Iya. Saya ke Ibu Kabid, kita melihat sebenarnya sekarang kondisi perdagangan kita baik-baik saja, apakah terjadi peningkatan begitu atau sifatnya kalau ada yang mengatakan kami menjerit begitu pengusaha, berarti artinya perdagangan kita agak sedikit menurun atau bagaimana? Bisa dijelaskan Ibu Kabid? Kalau mungkin dari beberapa sektor ya, kalau seperti apa yang sudah dikatakan Ibu tadi, kalau Bu Yeni ya. Ibu Yeni, tadi saya bilang kalau pengusaha tidak menjerit. Tapi kalau pengusaha bahan pokok katanya tidak menjerit, cuma menjerit sedikit aja. Tapi yang menjerit pengusaha besar, bukan fashion kayak gitu. Tapi iya. Industri besar ya. Tapi kita sebagai pemerintah selalu melihat situasi seperti itu, kita mengambil kebijakan untuk turut ambil bagian agar supaya masyarakat dan pengusaha, konsumen dan pengusaha tidak menjerit lagi. Jadi tapi pernah di sini tidak Pak, pengusaha menjerit di Disperindak, di kantornya Disperindak? pengusaha kecil. Oh iya. UMKM. Makanya kita di Disperindak ada peran Disperindak dalam menghadapi penurunan harga. Ada fasilitasi Pak, ada fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku usaha dan UMKM lewat program kegiatan kita yang tadi seperti saya sudah katakan tadi, di kami ada di bidang industri kecil menengah. Itu IKM dan UMKM hampir sama, cuma nama saja. Kan itu penamaan dari Kementerian Industri Kecil Menengah. Kalau di kita karena perindustrian kan Pak, Kanwil jadi Kementerian Perindustrian, jadi industri kecil menengah itu sama dengan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ada kementerian yang membawahi. Jadi kita ada memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen dan digital marketing kepada UMKM. Seperti jadi usaha itu peran kita, usaha-usaha seperti itu menyediakan pameran produk lokal seperti Sulut Expo dengan pameran-pameran yang dibawa binaan Dekranasda. Itu kan pelaku usaha kecil kan. Tergolong pengusaha juga di Iya, dalamnya. pengusaha, wirausaha baru dan menjadi pelaku usaha yang sudah mulai kita kasih pelatihan. Kalau kita ke kenyataannya sekarang ya Bu ya, perdagangan kita kan di sini masyarakat di Sulut akhirnya ketika disampaikan tadi oleh
Ibu ini Iya. lebih menjelaskan bahwa kita lebih tertarik ke produk luar daripada produk dalam negeri. Memang ada kabit perdagangan luar negeri juga di Sperindak. Tapi kalau pergerakan ekonomi perdagangan kita yang ada di Sulut sendiri, apakah bergerak naik begitu, Bu? Kalau kalau dari sektor lain, dari kita lihat dari sektor industri, mungkin industri kecil, karena teman-teman kita ini dari UMKM, dari Pengusaha ya, Apmikindo. Iya, dari itu kalau memang ada penurunan, Pak. Oleh karena itu dari pemerintah provinsi, Ibu Gubernur yang menjadi Ibu Gubernur kepala ketua di Kranasda Provinsi, UMKM selalu digerakkan, Pak. UMKM, Baik. UMKM pangan, UMKM kerajinan, seperti itu. Selalu kita buatkan pelatihan, kita bikin kegiatan, bawa di Jakarta mengikuti pameran lokal, seperti itu supaya mereka tetap semangat, tetap ada giat, Pak, supaya produksi tetap berjalan. Artinya pengusaha itu lebih digerakkan dan juga didampingi begitu, Bu? Didampingi oleh pemerintah. Baik. Tapi tak jarang juga ada pengusaha yang sifatnya perusahaan atau usaha mereka itu ditutup untuk di Sulawesi Utara. Kalau Akibat dari dampak perdagangan yang sifatnya banyak yang menjerit akhirnya. Kalau untuk akhir-akhir ini kali sesuai data yang ada belum ada, tidak ada, karena ada pada waktu COVID 2021 ada beberapa, memang ada banyak perusahaan yang di Bitung, perusahaan besar, perusahaan menengah atas yang sudah ekspor ditutup. Tapi setelah 2022-2023 sudah mulai pulih, mulai membaik. Jadi kalau untuk saat ini untuk ada perusahaan perusahaan menengah ke atas tidak ada data perusahaan yang ditutup, tidak. Baik. Di sini kalau kita berbicara tentang Apmikindo, Anda mungkin bertanya, apa sih Apmikindo? Kami jelaskan ya, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia atau disingkat Apmikindo ya. Jadi kalau yang sekarang ini yang Anda ikuti itu adalah bagaimana peran dari pengusaha-pengusaha ini ketika mereka juga dalam usaha mereka ini ada yang untungnya, ada yang ruginya. Kalau yang ruginya pasti menjerit ya, yang untung biasa-biasa saja ya. Mungkinkah Ibu ini merasakan hal demikian, Bu? Kalaupun kadang-kali harus menjerit, tapi ada kadang-kali memang biasa-biasa saja. Perekonomian atau omsetnya itu tidak mempengaruhi ketika terjadi kondisi melemah ekonomi begitu, Bu. Bisa dijelaskan? Oh, 9 bahan pokok mungkin itu tidak ada kata menjerit ya, karena itu dipakai untuk hari-hari oleh masyarakat. Iya. Tapi kalau kami sebagai fashion, saya sudah coba di 9 bahan pokok. Normal-normal saja ya. Persaingannya sangat tinggi. ini, tekanan harganya juga. Setelah beralih ke fashion, itulah yang terjadi, merasakan penurunan. Iya. Itu yang saya Alami ya. Iya. Dari Pak Franky, bagaimana Pak Franky? Kita berbicara tentang hukum pasar ya. Ini tadi dikatakan Bu Yeni kadang-kali naik turun ya sifatnya perdagangan. Apalagi Pak Franky kan ini akademisi juga, pengajar, dosen begitu. Bagaimana melihat dari hal-hal yang seperti ini? Apalagi pemerintah terus melakukan pendampingan. Ya, saya harus menjawab ini ya dari kacamata Apmikindo ya. Iya. Tidak boleh lari karena kita sudah punya tupoksi masing-masing. Ya kita lihat aja sekarang kan realita yang ada. Jadi semuanya ini kita lihat. Kalau ada gejolak ini kan kelihatan. Rakyat Sulawesi Utara ini pinter-pinter. Jadi jangankan apa, solar aja hilang teriak, ya, bensin hilang juga teriak, ya kan. Naik aja cabai rawit 30.000 jadi 60.000 pasti teriak gitu. Udah, yang bingung kan ini pemerintah ini kan. Nah, kalau saya ya pernah saya ajarkan juga ke mahasiswa itu bahwa ya kita nggak usah susah-susah. Kalau inflasi itu tidak ada cabai itu apa, kalian tanam aja sendiri. Itu sudah tanam aja sendiri kalau masih punya lahan. Iya kan? Lumayan kita punya lahan di rumah itu kalau punya 5 kali 1 meter persegi tanam cabai. Mungkin kita bisa gunakan itu kan. Jadi nggak perlu beli gitu lah.
Nah, tapi ya kita masih mendingan di Sulawesi Utara masih punya ada lahan tanah pekarangan, kalau di Jawa agak repot. Nah, APMIKindo sendiri berperan di sini itu bagaimana caranya itu kita mau membantu golongan ekonomi lemah. Itu satu. Kedua, bagaimana tentunya mereka mau berupaya perlu modal. Iya kan? Nah, sekarang permasalahannya para pengusaha kecil ini mau minta kur di bank itu susah, semua udah BBI checking. Iya. Iya. Jadi nah sekarang kita ada upaya ya, ada upaya dari APMIKindo itu bekerja dengan BRI. Ya, kemarin saya ikut Zoom-nya dengan dari Jakarta itu bahwa akan diberikan kemudahan. Terutama sekarang juga masyarakat harus tahu, tapi mungkin hanya sebagian ini yang tahu kan. Kita sendiri ada aturan OJK sekarang, peraturan nomor 5 OJK. Itu memberikan kesempatan kepada ekonomi lemah, pengusaha ekonomi lemah yang kecil untuk bisa mendapatkan pinjaman sekian. Ya, Sekalipun BI checking ya. Sekalipun BI checking. Ya karena ya bagaimana mereka mau maju? Sekarang mereka mau maju kalau cuma BI checkingnya itu tidak bayar handphone mungkin ya, handphonenya hilang sudah masuk BI checking, beli mebel kursi terus sudah kena banjir dari berapa tahun lalu kan udah BI checking itu. Akhirnya pengusaha-pengusaha yang sifatnya mau tambah kredit Ya begitu, susah. ya, modal. Dan APMIKindo itu akan menjembatani itu. Nah di Jateng, di Jakarta, di Banten itu untuk DPD itu mereka dapat 150 juta dari BRI. Tapi persyaratannya harus mendaftar sebagai anggota APMIKindo. Nah, untuk pengusaha kecil kalau tidak salah kemarin itu mereka bikin MOU itu sekitar 5 juta. Tapi itu belum turun ke Sulawesi Utara. Itu masih dalam proses ya. Kita masih mengusahakan itu juga. Baik. Iya. Baik. Oke. Kita akan break dulu. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan, sudah kami buka untuk interaktifnya ya di line telepon di 082195835080 maupun Anda yang memberi tanggapan di komentar YouTube RRI Manado. Di situ Anda lihat tanda merah live, bisa langsung klik dan bisa memberikan tanggapan karena kami yang lagi berbicara atau berbincang-bincang ini sementara tayang di RRI Manado YouTube kami ya. Tetap bersama kami akan kembali untuk Anda masih dengan pembahasan kita terkait dengan daya beli masyarakat menurun, pengusaha menjerit. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Man, tadoi lang. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang, yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten.
RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Kalau kita berbicara tentang perdagangan, ya, hukum ekonomi atau hukum pasar juga tidak lekat yang namanya terjadi kenaikan, ada terjadi tren kenaikan, ada terjadi tren penurunan. Dan ini juga berdampak pada peningkatan atau naiknya pertumbuhan ekonomi atau menurunnya ekonomi. Ekonomi ini juga mempengaruhi berbagai macam sektor, termasuk industri juga, ya. Kalau misalnya pergerakannya bagus, industrinya pasti berjalan dengan baik, begitu ya. Yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha kita, baik yang ada di lokal maupun domestik, bahkan juga internasional. Nah, Anda sudah bisa bergabung bersama kami di 082195835080, bisa langsung memberikan pertanyaan Anda kepada narasumber. Barangkali juga Anda selaku sudah ngaku-ngaku pengusaha, tapi kurang-kurang berhasil, begitu ya. Dan seperti apa langkah yang perlu dilakukan juga supaya Anda tidak merasakan yang namanya pengusaha itu menjerit, akhirnya seperti itu. Sudah ada yang bergabung barangkali di line telepon. Selamat pagi RRI. Halo. Iya, halo. Selamat pagi Hendra. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana Pak? Bapak, Ibu narasumber, selamat pagi. Iya, silakan. Iya, daya beli masyarakat menurun. Dengan Pak siapa di mana dulu Pak? Pengusaha menjerit. Betul Kawan-kawan sekali. Karu ya. Oh, kawan-kawan. Iya, Pak John. Oh, Pak John. Lama Apa tak kabar, dengar Hendra? suaranya. Baik saja Pak John. Ada salam dari Jeff Asa. Oh, siap. Iya. Oke, dipersilakan Apa yang langsung. Bapak Pak bilang John. tadi, betul, ini contohnya. Sepatu toh Bapak bilang tadi. Mm-mm. Cuma 300.000 cuma pakai 1 tahun. Kalau keluar punya 300.000 pakai 2-3 tahun. Jadi saya harapkan juga kepada orang bagaimana kan Dinas Perdagangan mengatasi ini. Memang biasanya Hendra kalau bulan-bulan November Iya. sudah mulai banyak yang berbelanja. Tapi memang nanti orang lihat di bulan Desember. Iya toh? Karena memang daya masyarakat beli apa? Betul di topik tadi. Daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat menurun, pengusaha menjerit. Bagaimana tuh kalau sudah ada orang belanja, pemasukan bagaimana? Bagaimana itu karyawan-karyawan toh? Betul. Jadi saya harapkan juga terutama memang sekarang betul Bapak itu banyak online sekarang toh. Sekarang memang mau bilang terlambat, bagaimana tuh? Barang-barang apa cabok kan dulu lama terlambat. Mau bilang memang juga sama dengan di toko-toko betul Bapak bilang tadi. Iya. Bayar pajak. Jadi kalau saya mau laku mau bagaimana? Iya kan? Jadi saya harapkan juga kepada pemerintah ini bagaimana mengatasi ini. Soalnya nak mau laku tuh barang-barang, padahal orang bayar pajak. Tapi kita nak mau larang siapa saja mau beli, masyarakat mau, cuma ya memang mungkin Bapak Ibu narasumber barang-barang di toko mahal toh. Jadi di barang-barang di barang-barang murah, cabok. Jadi ini nanti lihat orang harapkan orang berdoa supaya memang biasanya kalau di bulan-bulan awal November begini belum banyak yang berbelanja. Tapi memang masyarakat memang para pengusaha sudah melihat. Tapi saya doakan siapa tahu awal Desember tuh pengunjung banyak toh. Di samping orang-orang pasiar berbelanja. Baik. Jadi saya mengusulkan kepada Bapak Ibu supaya bagaimana ini kan. Iya. Jadi itu Jo Hendra. Baik. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi, shalom juga untuk Pak John yang ada di Kawangkoan ya. Masukan yang baik ya untuk kita pagi hari ini, lebih khusus juga untuk pemerintah dalam hal Disperindak sudah bersama-sama dengan kita kali ini. Di belakangnya Pak John, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Oke, terputus. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Apa langkah konkret Dinas Perdagangan dalam menghadapi kondisi menurunnya daya beli masyarakat saat ini?
Apakah Dinas memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memulihkan aktivitas perdagangan lokal? Dari David. Oke, terima kasih ya David. Di belakangnya David di YouTube kami di sini ada Frankie lagi. Pertanyaan ke Apmekim, inovasi usaha apa saja yang mengatasi hal tersebut untuk Pemda Sulut? Regulasi apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Hal tersebut ini maksudnya apa ini? Sesuai topiknya ya? Oke. Baik, inovasi usaha apa saja? Inovasi usaha ya. Oke, sudah ada 3 berarti kami langsung menjawab ketiga penanya ini dari line telepon, WhatsApp maupun dari YouTube. Ini ada juga apa langkah konkret Dinas Perdagangan dalam menghadapi kondisi menurunnya daya beli masyarakat. Saya langsung ke Ibu Kabit Leila. Bu, bagaimana nih langkah konkretnya seperti apa? Daya masyarakat ini menurun. Kurang duitnya dari masyarakat sendiri atau memang sifatnya perdagangan di sini lebih tidak menonjol lagi karena lebih dimanfaatkan online begitu? Jadi begini, Pak John, bukan Pak John, yang apa WA? Iya, Pak David. Pak David, langkah pemerintah, langkah Disperindak, langkah pemerintah melalui Disperindak. Kalau kita lebih ke, kalau kita lebih ke bahan pokok ya Pak. Kalau untuk produk keluar, untuk produk yang diekspor tetap berjalan, tetap geliat, tetap ada peningkatan. Tapi ini yang pokok yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah ketersediaan bahan pokok. Jadi pemerintah tidak diam saja, setelah selalu mengambil langkah kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menekan harga bahan pokok yang beredar di pasar, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Strateginya kita juga lebih diarahkan Bu. Kita juga mengajak masyarakat dan para pengusaha kebutuhan pokok kecil, ya? Pengusaha kecil untuk tetap terus giat, untuk tetap terus semangat meningkatkan kualitas produk agar supaya masyarakat tetap ingin ingin membeli produk kita, tidak kalah dengan produk luar. Seperti itu. Jadi kita untuk meningkatkan produk hasil produksi kita sendiri, apakah dari UMKM, dari UMKM pangan, dari kerajinan atau industri lainnya. Jadi itu yang kalau ditanyakan tadi ada strategi jangka pendek dan jangka panjang bagaimana? Kalau strategi jangka pendek sesuaikan dengan program begitu ya. Kita pemerintah daerah menyesuaikan dengan program, apalagi sekarang ada efisiensi anggaran yang memang mempengaruhi ya. Berpengaruh. Jadi kita akan, kalau anggaran tentu memadai, kita pasti banyak bantuan yang kita berikan kepada pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha UMKM di Sulawesi Utara tidak henti. Jadi pemerintah tidak hanya diam saja, tetap turun, pantau, melihat, karena koordinasi tetap berjalan Pak ke UMKM, karena kita ada binaan, banyak binaan. Binaan kita banyak bersama-sama dengan Dinas Koperasi, BI, seperti itu. Jadi mungkin itu dari kami. Kalau tadi saya lebih cenderung juga ke Pak Frankie tadi mengatakan bahwa ada jaminan KUR, tapi masyarakat yang sifatnya pengusaha kecil ini memanfaatkan itu sudah tidak lagi karena terhambat dengan yang namanya kredit macet ya, BI checking. Yang sifatnya ini mereka tidak membutuhkan modal untuk usaha mereka, tetapi sulit untuk mendapatkan hal itu karena terkait dengan BI checking yang sebelumnya cuma kredit 500.000 nggak mampu bayar. Di saat punya usaha mau pinjaman lebih besar sudah nggak bisa, padahal sebelumnya hanya 500.000. Apakah juga dibantu terkait dengan hal itu Ibu Kabit, silakan. Terkait dengan bagaimana kemudian kita lebih memanfaatkan
bagaimana bantuan pemerintah tapi terkait dengan BI checking. Apakah dari Disperindak membantu untuk ke OJK kita buka saja supaya mereka tidak kena BI checking dan lain sebagainya? Kalau selama ini belum ada, Pak. Tapi kalau rekomendasi untuk kredit ya. Bukan rekomendasi untuk kredit, Pak. Rekomendasi bahwa mereka itu pengusaha yang maju, pengusaha yang tidak berhenti. Jadi pengusaha yang wirausaha yang pengusaha yang jalan terus ya. Berjalan terus walaupun agak menurun. Tetap di berbagai situasi tetap bantu. Iya. Mungkin itu tapi kalau untuk rekomendasi ke bank untuk mendapatkan tidak, dari kami tidak bukan tupoksi kami hanya dari organisasi seperti Amikindo, Kadin dan lain sebagainya mungkin dari Amikindo ya. Bisa bantu ya. Baik, ada pertanyaan dari Frankie lagi, katanya tadi kan inovasi apa saja yang mengatasi pertanyaan ke Amikindo, inovasi usaha apa saja yang mengatasi hal tersebut. Untuk Pemda Sulu terkulasa apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ini mungkin daya beli masyarakat menurun dan juga pengusaha menjerit begitu ya. Saya ke Pak Frankie ya, yang jawab Pak Frankie lagi gitu. Yang bertanya Pak Frankie silakan. Ini terkait dengan inovasi usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi terkait dengan topik kita ini. Ya, jadi kita singkat aja bahwa kita berupaya untuk bekerja dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan kemudahan seperti misalkan penyaluran KUR, dan kita juga harus mensupport Koperasi Merah Putih. Cuman sekarang kan ada persyaratan-persyaratan juga tertentu yang harus diikuti payung hukumnya. Jadi kami juga berharap dari Amikindo supaya dari Kementerian Keuangan dalam hal ini OJK supaya bisa melihat lebih jeli, mengambil kebijakan policy lebih jeli untuk para permohonan KUR dari pengusaha kecil. Kita utamakan dulu pengusaha kecil ya, jangan dulu ke menengah dan besar, pengusaha kecil dulu. Ya, supaya bisa membantu mereka, bisa membantu, tapi betul-betul dikontrol, bahwa kalau mereka butuh segini, jangan nantinya pinjam uang udah diberikan kemudahan, nantinya dipakai buat yang lain. Ini kan kadangkala jadi ya kita wajar lah masyarakat Sulawesi Utara ya, kita sudah diinabobokan yang nih kelapa cingke. Jadi ya boleh dibilang foya-foya juga sekarang sudah tidak, sudah berkurang lah. Kalau zaman-zaman 20-30 tahun yang lalu itu kita boros. Tapi kalau sekarang masyarakat udah pintar kok sekarang. Cuma ya kami juga dari Amikindo berharap pada pihak dari Kementerian Keuangan ya dalam hal ini ya bank, OJK supaya bisa memperhatikan masyarakat kecil seperti mereka. Baik, saya ke Bu Yeni. Bu Yeni, ini kan sudah ada yang bertanya inovasi usaha apa saja. Bu Yeni mungkin dari pangan, penjualan sembako, ya, bahan pangan dan kebutuhan pokok di masyarakat, ini peluangnya sedikit, jadi saya beralih ke fashion begitu. Artinya berinovasi lagi begitu. Setelah di fashion ternyata tantangannya seperti ini. Apa akan dilakukan inovasi dan sebenarnya inovasi yang untuk pengusaha itu seperti apa dalam mengatasi hal tersebut juga ya? Iya ya. Tadi saya sempat dengar sedikit soal pajak juga ya. Iya, itu pajak juga sangat berpengaruh bagi kami. Karena contohnya saya sendiri. Saya harus bayar pajak berapa tuh? 9 juta setiap tahun. Sementara omsetnya sedikit. Omsetnya tidak mencapai sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Belum ada pungutan-pungutan yang tidak masuk dalam kategori kami sebagai pengusaha. Nah itu yang sementara ini kami coba terobos. Bagaimana agar supaya pungutan-pungutan itu tidak dilakukan di pasar kami. Gitu. Tidak membebani ya, Tidak membebani, tapi pada kenyataannya sampai sekarang ini kan membebani. Itu juga pengaruh ke inovasi kami usaha. Jadi itu program-program yang kami lakukan untuk kedepannya, bagaimana agar supaya kami boleh melihat perkembangan usaha ini terjadi. Kenapa kami harus bertahan dengan hal-hal yang membuat penurunan pemasaran ini.
banyak pengaruh karena persaingan juga di pasaran-pasaran itu terlalu banyak, sehingga kami sebagai pengusaha kecil tidak melihat bagaimana perkembangan yang kami hadapi ke depan. Karena pemerintah selama ini kami sudah berusaha menjerit seperti dinas pasar, ya. Kenapa harus dibuat peraturan yang sedemikian yang tidak sesuai dengan ada retribusi khusus banyak parkir, sekali, begitu ya. banyak sekali. Jadi itulah yang membuat tantangan bagi kami sebagai pengusaha untuk supaya kami tetap bertahan. Kalau mengenai barang produk begitu ya, biasanya kan ada izin juga. Itu dipersulit juga itu, Bu, barangkali. Tergantung. Kalau kita sekarang relasi kita. Saya sebagai di antara lembaga dan humas kan, public relation. Jadi kalau mungkin kita dekat dengan orang dalam itu gampang sekali. Iya, bukan begitu Ibu ya? Itu yang kita alami ya. Kalau pengusaha kecil, iya, yang di bawah sekali. Yang tidak ada kedekatannya. Tidak ada kedekatan. Mungkin itu bisa makan waktu 2 minggu. Tetap berjalan tapi lama. Berjalan tapi lama. Kenapa ini tidak ada terobosan baik bagi kami ya, agar supaya tidak melihat siapa kami, tidak melihat siapa dia untuk berusaha. Karena ini satu jeritan dari setiap pengusaha-pengusaha kecil. Kalau barito sih sudah biasa melawan ya. Tapi inilah yang terjadi. Pemerintah sepertinya tidak memprioritaskan jeritan-jeritan yang pengusaha lain. Di luar dari barito. Karena mungkin ya itu dilihat menengah ya, boleh dia boleh begitu kan. Nah itu jadi yang jadi tantangan kami di pemasaran begitu. Baik. Anda yang ingin bertanya lagi silakan. Bagaimana Om langkah Yong, pemerintah? bagaimana langkah pemerintah dan instansi terkait dalam mengatur arus masuk barang bekas dari luar negeri atau thrifting yang dijual di Sulut agar tidak mengganggu UMKM lokal? Dari Om Yong ya. Dan selanjutnya, apakah Dinas Perdagangan memiliki program untuk mendorong digitalisasi UMKM sebagai solusi jangka panjang menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat? Oke, ada lagi? Operator bisa membantu? Sudah tidak ada? Saya langsung ke Ibu Leila. Ini yang paling terakhir dulu dijawab, bisa ya? Baik, apakah Dinas Perindak memiliki program untuk mendorong digitalisasi UMKM? Sudah kalau untuk digitalisasi kepada pelaku usaha industri kecil menengah, usaha kecil menengah sudah dari beberapa tahun sebelumnya, lewat sosialisasi, lewat pelatihan-pelatihan, e-commerce ya. E-commerce sudah itu program itu sudah memang sudah paten dijalankan. Sudah mengajak para pelaku usaha. Malah banyak yang kami bawa di pameran lokal ke Jakarta kami itu agar supaya mereka tahu mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan masuk e-commerce. Tapi sudah banyak yang memanfaatkan digitalisasi ini begitu. Atau hanya sebagian orang, karena kita tahu kan kemarin saya juga bersama dengan Ketua APMIKIMDO, Ketua DPD berbicara langsung dengan Pak Herman. Katanya memang kalau di desa ya beda, kota beda lagi. Iya gitu. Betul, iya. Memang kalau pelaku usaha yang ada di kabupaten kota jarang ikut, belum masih karena keterbatasan waktu, keterbatasan jarak yang mungkin. Tapi kalau pelaku usaha yang ada di Manado, di seputaran Manado Minut, sudah ada yang masuk di e-commerce, iya. Saya ingat waktu zaman COVID, kami di Disperindak kerjasama dengan Grab, supaya kami merekomendasikan pelaku usaha untuk masuk di Grab, seperti itu. Iya. Jadi tetap ada geliat, tidak. Artinya memanfaatkan aplikasi ojek online ini begitu untuk bisa berdagang di situ. Ada rekomendasi dari kami Disperindak untuk beberapa pelaku usaha, tentu ada syarat kan Pak. Nggak semua bilang pelaku usaha mau, tentu ada syaratnya supaya di Grab maupun mereka juga ada syarat. Jadi kalau apa kami sudah lama dari Perindak untuk
sudah dari beberapa tahun lalu selalu mendorong pelaku usaha industri kecil menengah UMKM masuk untuk pada masuk di situ ya. ya, Kalau tadi di thrifting nih ada terkait dengan barang import yang masuk di Sulawesi Utara. Yang Dora seperti bilang, cabok tadi kayak ya. cabok. Bagaimana itu, Bu? Apakah dilakukannya namanya sortiran dulu, ini barang-barang yang masuk cukai atau tidak, dan barang-barang yang layak dijual di Indonesia atau tidak? Karena kan kalau kita lihat cabok, saya juga sering masuk ya, melihat-lihat ada yang barang yang sebenarnya tidak bisa lagi dijual, artinya sudah bisa jadi barang, kalau di Manado bilang tarapu begitu, kain tarapu, tapi masih dicabut, masih ada di situ produk itu dan masih dijual begitu, tidak layak sebenarnya, yang harusnya dimusnahkan kok bisa masuk juga begitu. Ya baik. Tapi kalau ini cabok kan banyak diminati orang juga kan, selain murah. Selain murah, seperti Pak Franky katakan tadi, murah, kualitas baik, kualitas bagus. Jadi jangan kita langsung begitu. Jadi tapi untuk cabut maksudnya kan impor kan Pak, itu ada petugas khusus. Kita kan Pak ada tupoksi, tidak menjadi kewenangan kami. Di sebuah provinsi. Cuma pada waktu kalau ada pemusnahan pemusnahan itu dari kementerian kan, kalau impor pusat. Ya dari kewenangan pusat, jadi seperti itu. Tapi kami dari pusat ya, yang ketika masuk di Sulawesi Utara begitu. Tapi saya pribadi juga tidak menolak cabok. Baik. Aturlah regulasinya ya kan Pak, aturlah supaya memang bisa benar-benar masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Barangkali cabok lebih banyak orang membelinya daripada beli di toko-toko yang sifatnya yang misalnya Polo begitu ya. Ini kita semisalnya Polo atau Hermes atau apa yang orangnya beda-beda Pak. Kalau dicabok ada, kalau di sini mahal, dicabok sudah beda-beda ada. Pak Hendra itu, karena banyak juga yang tetap fanatik enggak, kalau cabok enggak, coba harus ambil bermerek di toko. Seperti itu. Ya kan beda-beda persepsi masyarakat kita. Kalau Pak Franky bagaimana Pak Franky hukum pasar ini? Orang lebih cenderung cari yang murah, yang bermerek tadi yang dikatakan. Saya kalau beli barang, saya seperti perempuan, saya jalan 2-3 mall, cari mutunya bagus, harganya murah. Ya betul. Kebetulan di samping rumah saya itu cabok. Dan itu direkturnya mantan mahasiswa saya. Jadi saya lihat, wah ini ada yang lebih bagus ini. Udah 3 mall saya keliling, ini lebih murah. Terus udah murah, saya lihat kualitasnya bagus. Terpaksa saya beli di cabok. Jadi saya penggemar cabok juga, tapi saya lebih jeli. Kalau regulasi yang tepatnya Pak, kalau Anda melihat bagaimana? Ya. Apalagi barang-barang bekas kan ini. Artinya sampah barang bekas itu. Ya, kalau barang bekas saya memang pernah beritahu itu ada topi-topi so rusak sepatu, kita bilang nggak usah lah itu dijual. Walau dengan harga 2.500. Betul. Iya kan? Dan kalau dipikir juga pemerintah juga yang harus dalam hal ini yang sesuai tupoksi ya. Ya kira-kira kalau dikasih mereka izin gimana kan ada indikatornya kan, ya pajaknya berapa dan bla 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 bla, dan harus diberikan juga cuma berapa persen yang bisa masuk ke Indonesia. Jangan misalkan seenaknya mereka. Mungkin barangnya misalkan sepatu ya kira-kira gitu ya, itu harus diatur dan tentunya sesuai dengan tupoksi di pemerintah. Iya kan, itu saya sebagai masyarakat begitu. Tapi kita juga nggak bisa menolak ya, itu pilihan change. Masyarakat nanti bilang, wah itu kan duit gue, kenapa lo mau larang gue mau beli ini? Iya kan susah juga, tapi kita kan harus meningkatkan juga minat untuk made in Indonesia. Ya, mungkin ada made in Manado, made in Sulawesi Utara, bisa jadi sepatu nanti 20-30 tahun datang bisa jadi itu ada. Baik. Kita sudah berada di bagian akhir dan akhirnya kami harus sudahi sampai di menit ini ya kebersamaan kita di Sulut Bicara. Terima kasih banyak Pak Franky dari Apmikindo ya, Ibu sama-sama Pak. Terima kasih juga dari Apmikindo, Ibu Leil juga dari Disperindak ya atas kebersamaannya, dan semoga ini juga bisa menjawab kalaupun ada hal-hal yang kurang, Anda bisa mungkin cari Apmikindo dan juga Disperindak, bertanya langsung kepada mereka di sana di tempat mereka. Bagaimana kemudian ingin melakukan peningkatan. Apmikindo sudah bisa memberi jaminan ya, kalaupun Anda ingin dibantu dalam bentuk kredit usaha,
dibantu, tapi hanya fasilitator untuk Anda pergi ke bank ya. Kalau sifatnya Iya. memberi modal tidak, karena Mikindo bukan ranahnya ke situ. Bukan bank. Bukan bank, tapi membantu memfasilitator Anda yang ingin masuk ke pinjaman modal ke bank, sudah disiapkan tadi ya. Ada Ibu Jenny dan juga Pak Franky yang bisa menjawab langsung ketika Anda ingin mencari mereka, Mikindo. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu Terima ya. kasih sama-sama Pak Hendra. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama kembali ini membahas terkait dengan hal yang belum tuntas saat ini, Ya. kita tuntaskan lagi ke depannya. Dan akhirnya saya Hendra Asa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita ini